Saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi dengan tema Natal tahun 2023, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Selamat Natal tahun 2023 bagi kita semua. Merry Christmas. Saudaraku yang kekasih, tema Natal tahun 2023 ini sedikitnya menyerukan kita akan tiga hal. Pertama, Natal ini harus membawa pemulihan bagi sesama manusia. Injil Lukas memaparkan bahwa Yesus adalah keselamatan yang telah dijanjikan kepada dunia, orang-orang yang terpinggirkan, miskin, orang-orang berdosa dan kecil. Nyanyian sorgawi ini diproklamasikan lewat orang-orang miskin dan kecil, yakni para gembala. Mengapa harus lewat para gembala? Saudaraku, gembala di dunia Timur Tengah kuno merupakan pekerjaan orang-orang kecil atau rakyat jelata, kelas rendah dan hina. Mereka dicap sebagai orang-orang berdosa, tidak dianggap, tidak religius, tidak masuk hitungan, tidak dapat dipercaya, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat dan kelompok sosial paling rendah. The last, the least, and the lost. Namun proklamasi dan nyanyian surgawi akan kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus lewat para gembala ini telah mengubah status mereka yang hina dan rendah menjadi orang yang bermartabat. Harkat mereka berubah dan dipulihkan untuk tugas dan fungsi yang benar, bahkan besar, yakni menjadi pemberita Injil yang sangat penting, menjadi saksi utama dan saksi kunci akan berita kesukaan itu. Mereka adalah orang-orang tangguh dan pemberani menghadapi serangan binatang buas dan serigala. Mereka adalah pekerja yang setia, yang siap bekerja dengan menghadapi segala cuaca panas, dingin, siang, dan malam. Mereka adalah pekerja yang tulus, yang tidak banyak menuntut, misalnya mengharapkan balas jasa maupun penghargaan. Mereka telah menjadi bagian sejarah keselamatan karena lebih taat kepada Tuhan ketimbang menyesali status hina yang disandangnya. Kelahiran Kristus telah memulihkan hidup mereka dan hidup kita kini. Kedua, Natal harus membawa kemuliaan bagi Allah. Natal ini menjadi momentum bagi kita semua agar segenap tutur kata, tindakan dan perilaku kita benar-benar membawa kemuliaan bagi Allah. Kita dapat memuliakan Allah karena kita telah dipulihkan sebagai anak Allah. Segenap perangai, pekerjaan dan kinerja kita, semuanya itu kita lakoni dalam rangka dan demi kemuliaan Allah. Saudaraku, nas ini adalah proklamasi sukacita surgawi lewat nyanyian para malaikat dan bala tentara surgawi yang dinyatakan lewat para gembala di ladang Efrata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal harus membuat kita memuliakan Allah dalam segenap lika-liku hidup kita. Bagaimana caranya? Yakni dengan menempatkan segala sikap, perilaku, serta tindakan kita agar berkenan kepadanya dan menjadi kesudian bagi Tuhan.
Siapakah orang kesudian Tuhan itu? Mereka adalah orang-orang berdosa yang jujur mengaku dosanya di hadapan Allah, lalu menerima pengampunan Tuhan akan dosa-dosanya. Momentum Natal ini memanggil kita untuk menjauhi segenap perangai yang tercela maupun tindakan yang membawa dan mengakibatkan kekacauan, tetapi untuk memuliakan Allah dan semakin memasyurkan namanya. Lewat sikap kita yang memuliakan Allah, kita pun telah turut menjadikan dunia ini sebagai panggung kemuliaan bagi Allah. Gloria Theatron Dei. Ketiga, menjadi pembawa damai sejahtera di bumi. Setiap orang yang menghidupi peristiwa Natal sejatinya hidup dengan damai sejahtera di mana dia berada dan bekerja. Dia berdamai dengan Tuhan oleh karena dosa-dosanya. Dia berdamai dengan sesama maupun tetangganya guna memulihkan relasi yang rusak dan tercederai. Dia juga berdamai dengan diri sendiri, dengan keluarga, dan dengan alam lingkungan di mana dia hidup. Pada Natal tahun 2023 ini, firman Tuhan menyapa kita bahwa damai sejahtera telah datang kepada kita dan dia diam di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal menjadi momentum bagi kita untuk hidup damai, sebagai bukti bahwa kita turut memuliakan Allah. Damai sejahtera telah tersedia bagi kita. Hidup kita pun sepatutnya harus mensejahterakan bagi sesama. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan pada kita semua dan seisi dunia ini. Di antara deru perang Israel dengan Hamas, di tengah bau darah dan mayat di Israel dan di Gaza. Damai di antara deru perang Rusia dan Ukraina. Di tengah duka korban erupsi Gunung Merapi dan korban bencana Simangulampe, Bakara, dan Samosir. Damai sejahtera ini peruntukan kepada siapa saja. Kepada setiap orang yang sedang mutung terhadap dirinya sendiri, terhadap penganggur korban PHK yang gelisah mencari pekerjaan, kepada anak muda yang gelisah mencari jodoh, mereka yang tengah kejar target menyelesaikan pekerjaan, para tunawisma dan gelandangan, para pejabat dan orang melarat, kepada pengusaha dan pemulung, kepada penguasa dan rakyat kecil, kepada suami dan istri, orang tua dan anak, para tukang ojek dan Grab, para sopir dan kernet, serta kepada kita semua. Zaman ini memanggil kita semua untuk mengisi lowongan damai sejahtera dengan cara kita menjadi pembawa damai. Di sana-sini sudah banyak juru parkir, juru tulis, juru mudi, juru saji, juru bicara, bahkan juru kampanye sekarang ini. Namun menjadi juru damai selalu saja masih kurang di mana-mana. Damai sejahtera Natal untuk Indonesia kita sambut dan raih dengan berjiwa patriot, memerangi segala bentuk kejijikan karena korupsi, menilep uang rakyat, melawan segala pungutan-pungutan liar, dan menjauhi sikap intoleran. Damai sejahtera ini kiranya juga dipancarkan oleh segenap pemimpin kita dengan menjadi contoh dan teladan, hidup sederhana dan rendah hati, jauh dari segala kebencian dan sikap bengis serta kuasa yang mendehumanisasi manusia. Saudaraku, damai sejahtera ini harus kita perjuangkan bersama. Tatkala Yesus memikul salibnya, dia acap berjatuhan dengan nafas terengah-engah, berpeluh keringat dan darah, guna membawa damai sejahtera itu.
Meski jalan yang kita daki terjal, namun dengan penuh pengharapan tetaplah taat dalam menghidupi dan memperjuangkan damai sejahtera itu, termasuk dalam gencatan intoleransi dalam hidup beribadah kita. Ingat, ketaatan kepada Tuhan pada gilirannya akan menunjukkan bahwa kita ada di jalur yang benar. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.